Mari kita bahas kuis yang tadi ya. Nomor 1, ini kita ditanya dari antara senyawa-senyawa berikut ini yang sukar larut yang mana. Nah, ini kita lihat dulu. Kalium sulfida itu rumusnya K2S, ini ada ion K-nya. Ion kalium berarti dia larut. Natrium nitrat ini mengandung ion natrium dan ion nitrat, keduanya mudah larut, jadi ini juga larut garamnya. Aluminium sulfat ini juga larut karena ion sulfatnya tidak berpasangan dengan ion-ion yang memungkinkan dia mengendap seperti barium, kalsium, strontium, dan timbal ya. Barium karbonat, nah ion karbonat ini dia sukar larut, jadi barium karbonat mengendap. Jadi yang sukar larut itu hanya yang nomor 4. Nomor 2, senyawa yang akan memerahkan lakmus. Nah kalau kita lihat rumus-rumus molekulnya adalah seperti ini. Nah ini ada 2 cara sih sebenarnya, kita bisa reaksikan senyawa-senyawa oksida ini dengan air, lalu kita lihat bentuknya menjadi asam atau basa, atau kita lihat aja CO2 ini kan karbonnya non logam. Nah oksida non logam itu pasti bersifat asam. Sulfur juga non logam, jadi oksida sulfur pasti sifatnya asam. Nah kalau natrium dan magnesium itu adalah logam, jadi oksidanya pasti bersifat basa. Atau cara yang kedua, kita reaksikan dengan air, jadi kita dapat bentuk asamnya. Nih kelihatan. Kalau Na2O direaksikan dengan air, nanti dia jadi NaOH atau jadi basa. Kalau sulfur trioksida, nanti dia jadi bentuk asamnya, asam sulfat. Magnesium oksida kalau dilarutkan dalam air, dia akan membentuk basanya, magnesium hidroksida. Berikutnya ini kita ditanya logam yang dapat larut dalam asam kuat encer. Nah kita udah tahu logam-logam yang bisa larut dalam asam kuat encer itu adalah logam-logam yang bisa teroksidasi di dalam larutan asam. Nah logam-logam itu adalah logam-logam yang reaktif atau yang posisinya dalam deret volta itu lebih kiri dibandingkan H atau lebih reaktif daripada H. Nah ini saya gambarkan cuplikan ininya deret voltanya. Nah posisinya itu tembaga dia ada di sebelah kanan hidrogen. Nah kalau besi, kalsium, dan magnesium itu ada di kiri. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri itu adalah kalsium, kemudian magnesium dan besi. Nah ketiga logam ini bisa bereaksi dengan asam kuat encer. Berikutnya, nah ini kayaknya harus dituliskan ya. Nomor 4. Yang pertama reaksi antara asam sulfat dengan barium hidroksida. Kita tuliskan dulu di sini. Asam sulfat direaksikan dengan barium hidroksida. Nanti yang terjadi adalah pertukaran pasangan anion kation ya. Nah, nanti akan terbentuk BaSO4 dan air. Barium sulfat ini sukar larut. Ingat ion sulfat kalau berpasangan dengan ion barium dia jadi mengendap. Yang kedua, reaksinya antara asam klorida dan kalium hidroksida. Asam klorida dengan kalium hidroksida. Asam tambah basa hasilnya garam dan air. Nah kebetulan garam kalium klorida itu mengandung ion kaliumnya selalu larut. Jadi garamnya larut. Yang ketiga, asam fosfat dengan strontium hidroksida. Nah kalau kita tukarkan pasangan anion kationnya, hasilnya jadi strontium, fosfat, dan air. Nah ion fosfat itu sukar larut. Kebetulan dia berpasangan dengan ion strontiumnya juga sukar larut ya, jadi hasilnya endapan tuh ininya garamnya. Yang keempat, asam asetat CH3COOH direaksikan dengan natrium hidroksida. Bener ya, natrium hidroksida. Oh ya betul.
Nah, hasilnya jadi natrium asetat dan air. Di garam ini ada natrium dan asetat, dua-duanya ion yang mudah larut, jadi hasilnya pun larutan. Jadi yang menghasilkan endapan itu hanya reaksi 1 dan reaksi 3. Yang menghasilkan endapan ini dan ini. Oke, berikutnya reaksi yang dapat berlangsung yang mana? Nah, reaksi-reaksi ini kita akan sebut reaksi pendesakan logam. Nah, logam yang bisa mendesak, kation yang ada di garam itu hanya logam yang posisinya lebih kiri dalam deret volta. Nah, saya gambarkan lagi cuplikan deret voltanya. Di sini ada logam Al, Fe, Na sama Zn. Nah, posisinya itu dalam deret volta, natrium paling kiri. Kemudian aluminium, kemudian Zn, kemudian besi. Nah, jadi kalau aluminium direaksikan dengan kalium, K belum ditulis ya di sini. Kalium itu posisinya lebih kiri daripada natrium. Terus Cu di kanan ya, paling kanan Cu. Nah, aluminium itu tidak mungkin mendesak kalium karena aluminium posisinya lebih kanan. Jadi ini nggak bisa berlangsung. Kalau yang kedua, besi ini posisinya lebih kiri daripada tembaga. Jadi bisa nih, besi bisa mendesak tembaga. Jadi besi menggantikan posisinya tembaga. Tembaganya tereduksi. Berikutnya natrium itu posisinya lebih kiri daripada seng. Jadi natrium bisa mendesak seng, menggantikan posisinya Zn ya di sini. Nah, NaNO3 itu garam yang larut, jadi di situ ditulis lambangnya aqueous ya. Zn-nya tereduksi, reaksi itu berlangsung. Yang keempat, Zn ini posisinya lebih kanan dibandingkan natrium, jadi Zn tidak bisa mendesak natrium. Jadi ini tidak berlangsung. Jadi yang berlangsung hanya nomor 2 dan 3. Berikutnya, kita ditanya persamaan ion bersih dari reaksi antara padatan difosforus pentaoksida dan larutan natrium hidroksida. Padatan difosforus pentaoksida direaksikan dengan natrium hidroksida. Nah, perlu kita ketahui bahwa P2O5 ini adalah oksida dari asam fosfat. Jadi kita boleh pakai bantuan itu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, garamnya larut karena ada ion natriumnya. Kemudian kita setarakan dulu persamaannya. Nah, kita tuliskan persamaan ion lengkapnya. Ingat yang boleh diurai itu hanya senyawa-senyawa asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut. Nah, jadi persamaan ion lengkapnya seperti ini, yang diurai itu hanya di sini NaOH ya, karena dia adalah basa kuat. Garam yang larut diurai, ini jadi kita punya 6 ion natrium dan 2 ion fosfat. Nah, air nggak diurai ya, karena dia bukan elektrolit kuat. Persamaan ion bersihnya menghilangkan ion-ion penonton. Ion penonton itu yang di kiri ada dan di kanan ada. Jadi persamaan ion bersihnya seperti ini. Cek lagi apakah koefisien masih bisa disederhanakan. Udah paling sederhana ya. Jadi jawabannya ini. P2O5 ditambah 6OH-. Jadi 2PO43- tambah H2O. Jadi jawabannya itu yang ini. Berikutnya reaksi yang akan menghasilkan produk berupa gas. Yang mana nih? Yang ke-1 ini reaksi antara logam dengan asam. Hasilnya adalah garam. Ini kebetulan garamnya larut, ada ion natriumnya. Dan gas hidrogen. Nah, ini ada gasnya nih. Gas hidrogen. Berikutnya, ini kalau kita reaksikan jadi garam natrium klorida larut ya, ada natriumnya. Kemudian hasil berikutnya adalah NH4OH. Nah, itu adalah senyawa hipotesis. Jadi harus diurai menjadi NH3 dan H2O.
Nah, di sini ada gasnya gas NH3. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita reaksikan hasilnya garam kalium nitrat. Ini larut karena ion kalium dan ion nitrat mudah larut. Kemudian kita dapat hasil berikutnya H2CO3 asam karbonat. Nah, asam karbonat juga ini senyawa hipotesis. Dia terurai jadi air dan CO2. CO2-nya ada gas di situ. Nah, kalau yang terakhir kita nanti akan dapat AgCl. AgCl ini dia sukar larut. Ingat ion Cl- itu kalau ketemu sama Ag, berpasangan sama Ag, Pb, Cu itu pasti mengendap. Dan KNO3. Nah, yang ditanyakan yang menghasilkan gas. Jadi yang menghasilkan gas itu jawabannya yang 1, 2, dan 3. Berikutnya ini mana reaksi yang dapat berlangsung. Nah, ini kita harus cek reaksinya. Apakah reaksi ini punya PIB? Kalau ada persamaan ion bersihnya, berarti reaksi ini berlangsung. Nah, reaksi yang nomor 1 ini kan menghasilkan semua larutan yang bisa diurai jadi anion kation kan. Kalau kita tuliskan PiL-nya dan PiB-nya kelihatan tuh persamaan ion bersihnya nggak ada, semua adalah ion penonton. Jadi reaksi ini sebenarnya tidak berlangsung. Kalau yang kedua, nanti kita akan dapat garam kalium asetat seperti ini, larut ya, dan ada barium nitrat. Nah, ini juga kalau kita perhatikan semuanya terurai jadi ion nantinya. Jadi kita nggak punya PIB di sini. Jadi kalau nggak ada PIB reaksinya nggak berlangsung. Berikutnya ini kalau kita reaksikan hasilnya CuNO3 larut ya, ada ion nitratnya. Dan garam amonium sulfat. Ini juga larut. Kalau dua-duanya larut pasti nanti nggak ada PIB-nya. Kalau gitu reaksinya tidak berlangsung. Kalau yang ketiga kita nanti akan dapat senyawa ini nih. FeCl2-nya larut, tapi strontium sulfatnya mengendap. Nah, kalau kita setarakan dulu, nanti hasilnya jadi begini. Oh sorry, ini Fe-nya 3+ ya. Bentar. Ini harusnya gini ya. Gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan persamaan ion lengkapnya, ini jadi gini. Ion Cl-nya jadi ada 6. Nah, ion penontonnya kan cuma ini. Cl-nya ada 6 ya. Saya salah, ini harusnya 6. Nah, kita masih dapat persamaan ion bersih di sini. Kalau masih ada persamaan ion bersihnya, berarti reaksi ini berlangsung. Gitu. Jadi yang berlangsung hanya yang nomor 4 saja. Berikutnya logam-logam ini mana katanya yang bereaksi dengan besi 2 klorida. Berarti kita harus cek dulu posisi logam-logam ini terhadap besi, di kirinya atau di kanannya besi. Nah, ini saya gambarin dulu potongan deret voltanya. Anggap besi posisinya di situ. Nah, kobalt ini di kanannya besi, kalau natrium di kirinya. PT di kanan. Nah, Zn di sini. Jadi yang bisa bereaksi dengan besi atau mendesak besi itu cuma Na dan Zn. Gini. Selebihnya nggak bisa. Ya, kalau dilengkapin begitu. Nih, biar bener koefisiennya. Nomor 10, kita ditanya persamaan ion lengkap dari reaksi antara logam aluminium dengan asam nitrat encer. Saya pindah sini aja ya.
Nomor 10, logam aluminium dengan asam nitrat encer. Kalau kita reaksikan nanti aluminium itu muatannya kan 3+ ya. Ada ion nitratnya, berarti garamnya larut dan kita akan memperoleh gas hidrogen. Kalau disetarakan jadi gini. Nah, persamaan ion lengkapnya seperti ini, kita hanya akan mengurai asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut. Kebetulan HNO3 asam kuat, jadi kita urai. Aluminium nitrat juga larut, jadi kita urai. Oh, ion nitratnya jadi ada 6. Nah, gas hidrogennya gitu. Ion penontonnya apa nih? Kita hilangkan. Ion penontonnya itu ion nitrat ya. Jadi nanti persamaan ion bersihnya ini. Oke, nomor 10, jadi jawabannya yang ini. Nomor 11, asam sulfat direaksikan dengan kalium hidroksida. Campuran yang terbentuk nanti bisa dinetralkan dengan yang mana? Kita reaksikan dulu nih, asam sulfat sama kalium hidroksida. Nanti kita lihat apa sisanya. Ini hasilnya adalah K2SO4 dan air disetarakan. Asam sulfatnya 25 ml 0,1 molar, berarti 2,5 milimol. Kalium hidroksidanya 25 ml 0,1 molar, sama juga. Kita cari reaksi pembatasnya, ini yang habisnya KOH ya. Berarti H2SO4, K2SO4 dan airnya nanti bertambah sekian. Nah, sisanya adalah 1,2 milimol asam sulfat. Nah, asam sulfat ini bisa dinetralkan dengan yang mana? Ingat-ingatnya asam sulfatnya 1,25 molar. Kita coba yang pertama, asam sulfat 1,25 molarnya ini, 1,25 milimolnya ini, kalau direaksikan dengan natrium hidroksida jadi netral nggak? Kalau tepat bereaksikan berarti dua-duanya habis ya. Atau dia jadi netral. NaOH-nya 25 ml 0,1 mol. Jadi kalau kita hitung 2,5 milimol ya. Nah, kita cek aja nih, ini akan ada sisanya nggak? Kalau nggak ada sisanya berarti dia netral. Reaksi pembatasnya ini ya, asam sulfat. Keduanya habis, berarti larutan yang pertama bisa menetralkan sisa dari reaksi yang tadi ya, bisa menetralkan H2SO4-nya. Sekarang kita coba yang kedua, H2SO4 yang tadi 1,25 milimol ini bisa nggak sih dinetralkan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksidanya 25 ml 0,05 molar. 25 dikali 0,05 berarti berapa milimol tuh? 25 dikali 0,05, 0,25 milimol. Bener ya? 25 kali 0,05. Nah, nanti kita lihat ini ada sisanya nggak? Kalau ada sisanya berarti nggak bisa dinetralkan dengan itu. Ini reaksi pembatasnya CaOH 2 kali ya. Ternyata H2SO4 masih ada sisa. Jadi larutan yang kedua ini tidak bisa menetralkan sisa asam sulfat kita. Nggak bisa yang kedua ya. Soalnya masih ada sisa. Nah, yang ketiga kita coba reaksikan dengan barium hidroksida 12,5 molar, 0,1
12,5 ml 0,1 molar barium hidroksida ya. Oke. Reaksikan dulu. Ini berarti 1,25 milimol ya. 12,5 ml 0,1 molar. Reaksi pembatasnya dua-duanya ya. Ini tepat bereaksi. Nah, jadi yang ketiga, larutannya bisa menetralkan sisa asam sulfat. Jawabannya jadi 1 dan 3. Berikutnya, untuk menetralkan asam sulfat 0,1 molar diperlukan natrium hidroksida berapa? Nah, kalau menetralkan berarti asam sulfatnya harus habis nih. Harus tepat bereaksi dengan natrium hidroksida. Hasilnya gini ya. Setarakan dulu. Asam sulfatnya 200 ml 0,1 molar berarti 20 milimol. Natrium hidroksidanya 0,4 molar. Nah, supaya dua-duanya habis berarti kan perbandingan molnya harus 1:2 ya. Kalau asam sulfat 20 milimol, natrium hidroksidanya berarti harus 40 milimol. Supaya dua-duanya nanti habis. Kita tinggal hitung volumenya. 40 milimol dibagi 0,4. Ini jawabannya 100 ml ya. Berikutnya, untuk melarutkan padatan aluminium dengan asam sulfat encer. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Logam ditambah asam, hasilnya garam ditambah gas hidrogen. Aluminiumnya 0,54 gram, AR-nya 27, berarti jumlah molnya 0,54 dibagi 27, 0,02 mol ya. Atau kalau kita jadikan dalam satuan milimol, jadi 20 milimol. H2SO4-nya 0,3 molar. Nah, ini kan supaya tepat bereaksi katanya ditanya berapa volume H2SO4-nya. Ini persamaannya belum setara nih, kita setarain dulu. Nah, jadi kalau aluminiumnya 20 milimol, supaya tepat bereaksi kita butuh asam sulfat 3/2 dikali 20 milimol ya. Koefisien ditanya per diketahui kali angkanya. Jadi jumlah molnya itu adalah 30 milimol. Kita ditanya berapa volumenya. Jadi 30 milimol dibagi 0,3 molar. Jadi jawabannya 100 ml juga ya. Next, 2 gram logam golongan alkali tanah, kita nggak tahu apa, tapi logam golongan alkali tanah atau golongan 2A ini biasanya bermuatan 2+ nanti. Bereaksi dengan asam klorida. Nah, karena muatannya jadi 2+, jadi hasilnya LCl2. Gini, logamnya 2 gram, hidrogen yang dihasilkannya 1,12 liter STP. Nah, ini bisa kita hitung dulu molnya. Caranya volume dibagi 22,4 ya, karena keadaan STP tuh spesial. Jadi jumlah molnya 0,05 mol. Nah, kalau begitu logam L-nya juga pasti sama jumlah molnya karena koefisiennya 1:1 nih. Nah, kalau kita mau ngitung massa atom relatifnya, berarti jadi massa dibagi mol. 40 mol atom relatifnya. Berikutnya kita punya larutan timbal 2 nitrat. Ini rumusnya. Direaksikan dengan larutan natrium klorida. Garam ditambah garam, hasilnya berarti garam yang baru ya. Nah, kebetulan PbCl2 mengendap tuh. Kalau NaNO3 larut.
disetarakan dulu persamaannya. Timbal nitratnya kalau kita hitung 100 ml 0,05 molar berarti 5 milimol. Natrium kloridanya 10 ml 0,1 molar berarti 10 milimol. Itu mula-mulanya. Nah kalau dihitung dua-duanya habis ini sih ya. Nah kita ditanya masa endapannya. Masa PbCl2 nya berarti molnya dikali MR nya. MR PbCl2 nya dihitung dulu nih. 207 ditambah 2 kali 35,5. 207 ditambah 71. 278. Nah ini kalau dihitung 5 kali 278 adalah 1390 miligram satuannya ya. Karena tadi N ini milimol. Nomor 16, wah ini harus panjang nih caranya. Cukup deh kayaknya di sini. Ini ada padatan kalsium, ada paduan kalsium dan magnesium. Massa totalnya 4,4 gram. Kemudian direaksikan dengan asam klorida berlebih. Nanti hasilnya begini. Dua-duanya logam bervalensi 2, logam golongan 2A. Jadi hasilnya gini. Nah setelah direaksikan katanya akan menghasilkan 3,36 liter gas pada keadaan STP. Nah gasnya itu pasti gas H2 ya. Oke. Nah yang pertama kita misalkan dulu. Kan kita nggak tahu massa Ca-nya berapa, Mg-nya berapa. Misalkan aja Ca-nya itu massanya X gram. Berarti Mg itu massanya 4,4 dikurangi X gram. Karena massa total paduannya tadi 4,4 gram. Nah, kalau kita hitung molnya, berarti mol itu kan massa dibagi AR. Ini juga kita hitung dulu massanya. Nah, sesuai perbandingan, berarti mol hidrogen yang dihasilkan dari reaksi pertama sama juga ya, X per 40 mol. Mol hidrogen dari reaksi yang kedua juga sama, 4,4 min X per 24 mol. Nah, total massa hidrogennya katanya yang dihasilkan, total volume hidrogen yang dihasilkannya di sini 3,36 liter STP. Kita hitung dulu, ini berarti jumlah molnya 3,36 dibagi 22,4 ya. Ini ternyata 0,15 mol. Nah, jadi kita sama dengankan nih jumlah mol H2-nya. Jadi X per 40 ditambah 4,4 min X per 24 sama dengan 0,15. Kita samakan penyebutnya 0,15 ya ini. Biar gampang kaliin aja deh. Jadi nanti kita ngalis silang. Oh ini minus. Jadi gini ya. Kita dapat X-nya. X-nya ternyata 2 gram. Jadi massa Ca-nya 2 gram. Mg-nya 2,4 gram berarti karena kita ditanya massa kalsium berarti jawabannya 2 gram. Ini kalau massa Mg-nya ditanya ya itu jawabannya. Lanjut. Nah, asam nitrat sekarang direaksikan dengan natrium hidroksida. Hasilnya NaNO3 dan H2O ya. Asam nitratnya 40 ml 0,25 molar, berarti jumlah molnya 40 kali 0,25, 10 milimol. NaOH-nya 20 ml 0,25 molar kalikan 20 kali 0,25 itu 5 milimol.
Nah, kita hitung sisanya. Reaksi pembatasnya NaOH ya. Nah, yang tersisa adalah 5 milimol HNO3. Pertanyaannya, HNO3 ini bisa dinetralkan dengan kalium hidroksida sebanyak berapa? Nah, jadi ada reaksi yang kedua. Reaksi antara sisa HNO3 dengan kalium hidroksida. Ini 5 milimol, KOH-nya 0,1 molar. Kalau dia tepat bereaksi berarti perbandingan molnya kan sama dengan perbandingan koefisien ya. Berarti KOH-nya juga 5 milimol. Tinggal kita hitung volumenya. 50 mililiter. Berikutnya kita punya sampel. Sampelnya ini 5 gram. Katanya sampelnya mengandung logam kalsium. Berarti kan kalsiumnya lebih sedikit ya. Nah, kalsiumnya direaksikan dengan asam nitrat. Setarakan dulu. Hasilnya adalah 2,4 liter gas pada keadaan 1 atm 27 derajat Celcius. Kita hitung dulu molnya. Ini kita anggap gasnya gas ideal. Jadi molnya PV dibagi RT. P-nya itu 1 atmosfer, volumenya 2,4 liter, R tetapan gas ideal 0,08, suhunya 27 derajat Celcius, berarti 300 Kelvin. Nah, ini kalau dihitung berarti 0,1 mol ya. Berarti kalsiumnya yang bereaksi di sini 0,1 mol juga. Massa atom relatif kalsiumnya 40, jadi massanya 0,1 mol dikali 40 gram per mol, jadi 4 gram. Nah, kalsium ini tadi ada di dalam sampel yang berat totalnya 5 gram. Jadi persen kalsiumnya 4 gram dari 5 gram sampel kali 100%. Jadi 80%. 19. Gas amonia direaksikan dengan asam nitrat. Amonia ditambah asam hasilnya garam amonium. Nah, gas amonianya ini 12 ml pada keadaan RTP, jadi jumlah molnya volume dibagi 24 aja ya. Jadi 0,5 milimol. Asam nitratnya 10 ml, 0,1 molar. Ini kalau dihitung 1 milimol ya. N-nya. Nah, kita hitung nih mana yang habis. Ternyata yang habis amonianya ya. Pertanyaannya berapa massa garam yang diperoleh, berarti massa NH4NO3-nya. Massa itu kan mol dikali MR-nya ya. Molnya 0,5 milimol, nah MR NH4NO3-nya dihitung. Kalau dihitung 80 MR-nya. Jadi masanya 40, satuannya miligram ya. Karena tadi N-nya dalam milimol. Jadi jawabannya D. Nomor 20. Nomor 20. Ada 1 gram padatan yang mengandung natrium oksida. Berarti tidak seluruhnya natrium oksida ya. Ini pindah aja deh ke sini biar luas. Ini nomor 20. Jadi ada 1 gram padatan. Dia mengandung natrium oksida. Natrium oksidanya ini kalau dilarutkan dalam air dia akan membentuk natrium hidroksida. Nah, dia dilarutkan sampai volumenya menjadi 100 ml. Jadi larutan yang terbentuk ininya 100 ml. Kemudian sebanyak 20 ml larutan yang terjadi, jadi NaOH yang terbentuknya
direaksikan dengan asam sulfat. Tapi nggak semuanya, cuma 20 ml. Gini. Nah, ternyata dia tepat bereaksi dengan asam sulfat sebanyak 10 ml dan 0,2 molar. Kita hitung dulu, berarti asam sulfatnya 2 milimol ya. Kalau begitu NaOH yang bereaksi di sini 4 milimol ya, sesuai perbandingan koefisien. Berarti molaritasnya atau 0,4/20 ini jadi 1/5 ya, 0,2 molar. Nah, ini larutan NaOH tadi asalnya dari sini. Jadi kita bisa hitung dulu molnya. Nah, kalau begitu Na2O-nya 10 milimol ya, sesuai perbandingan koefisien. Masanya berarti mol dikali MR-nya. MR-nya 2 kali 23 tambah 16, 62 ya. Jadi massa natrium oksida dalam padatan ini 620 mg. Nah, persentasenya berapa? Ini sih yang diarsir ini 620 mg dari total 1 gram. Ini 1000 mg kan? Nah, jadi persentasenya 620 per 1000 mg kali 100%. Jadi 62%. Nomor 20 jawabannya 62%. Nomor 21, logam L bereaksi dengan larutan asam sulfat encer. Tapi kita nggak tahu nih logam L-nya muatannya berapa. Jadi misalkan aja hasilnya itu LX, SO4Y. Nah, kita setarakan dulu. Sementara pakai XY dulu aja. Logamnya ini 4 gram, AR-nya 40, berarti molnya 4/40 kan. Jadi 0,1 mol. Hasilnya 2,4 liter gas pada keadaan RTP. Jumlah molnya berarti 2,4 dibagi 24, 0,1 mol juga. Nah, kalau kita hitung perbandingan koefisien L sama H2 itu X per Y. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Molnya 0,1 sama 0,1. Berarti kita dapat persamaan bahwa X-nya sama dengan Y. Jadi senyawa garam kita L, SO4, L-nya 1, SO4-nya 1 gitu. Ini kalau dipecah jadi SO4 kan muatannya 2 min, L-nya jadi 2 plus. Nah, ini kalau bingung tadi dapat molnya dari massa dibagi AR. Ini dapat molnya dari volume dibagi 24, keadaannya RTP. Nomor terakhir, logam aluminium dicelupkan ke dalam asam klorida. Logamnya larut ya, menghasilkan gas hidrogen. Logamnya itu 5,4 gram, AR-nya 27. Berarti jumlah molnya 5,4 dibagi 27, jadi 0,2 mol ya. Nah, HCl-nya berarti berapa mol? Sesuai perbandingan mol berarti 3 kali lipatnya. 6/2 kali 0,2. Jadi 0,6 mol. Volumenya 1,2 liter. Berarti kita bisa hitung molaritasnya. 0,6 per 1,2. Berarti 0,5 molar. Konsentrasi ion H plusnya, karena ini adalah asam kuat bervalensi 1, berarti sama ya. 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 kali 1. Nah, jadi pH-nya berapa? pH-nya jadi 1 min log 5. Log 5 itu 0,7. Jadi jawabannya 0,3.